Salam. Halo Kom Cendikia. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan domain, kemudian juga hosting, kemudian juga CEO. Berbicara terkait dengan domain, kita akan membahas terkait dengan ekstensi dari domain, kemudian kita juga akan bahas terkait dengan siapa sih sebetulnya pengawas dari domain, kemudian cara-cara terbaik bagaimana kita memilih domain untuk eksistensi bisnis kita. Kemudian berbicara terkait dengan hosting, kita akan bahas satu persatu terkait dengan pemilihan hosting, kemudian juga pemilihan web hosting itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah CEO. Dalam CEO ada kaitannya dengan visitor. Jadi web kita akan menjadi lebih optimal lagi pada saat kita melakukan aktivitas bisnis. Intinya adalah pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkolaborasikan antara domain, web hosting, dan juga CEO. Simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, jadi gimana nih kabar-kabar teman semua nih? Setelah sekian lama kita nggak ketemu lagi, ya. Akhirnya kita ketemu lagi dan ketemu di sesi 9 terkait dengan mata kuliah komputer bisnis. Ya, jadi untuk pertemuan sebelumnya kita dibuat pusing 7 keliling ya terkait dengan coding. Nah, coding itu ternyata cukup dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 saja. Dan selanjutnya kita akan coba membahas terkait dengan domain dan juga web hosting untuk di pertemuan 9 ini. Nah, jadi goals-nya untuk pertemuan 9 sampai pertemuan 15, teman-teman bisa mengkonfigurasikan terkait dengan website. Dan nanti fokusnya adalah bahwa sebetulnya teman-teman punya website yang nantinya kita pakai hosting ataupun domain yang gratis, ya, haratis gitu kan. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan coba membahas berkenaan dengan domain dan juga web hosting. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan pada saat setelah menonton video ini, silakan nanti boleh langsung ditanyakan ke Bapak apakah mau ditanyakan di pertemuan berikutnya ataukah mau tanya via WhatsApp boleh ataupun ketemu langsung juga boleh, atau mau menggunakan media sosial yang lainnya boleh, mau Instagram boleh, ataupun mau TikTok juga boleh. Ya, silakan. Yang penting teman-teman di sini belajar bagaimana sih pengetahuan berkenaan dengan domain dan juga web hosting. Dan nanti goalsnya adalah teman-teman bisa mengkonfigurasikan atau memiliki web dengan domain dan web hosting yang gratis. Kalau misalkan dengan yang gratis sudah dirasa bisa, sudah tentu harus naik level ya. Nanti menggunakan domain dan web hosting yang berbayar. Oke? Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita lihat dulu ya, daftar isinya ada apa saja yuk kita lihat. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini sudah tentu kita akan belajar pengertian dari domain itu seperti apa, kemudian bagian dan jenis-jenis domain itu ada apa saja sih, kemudian jenis-jenis ekstensi domain, kemudian kriteria memilih hosting yang bagus, kemudian hubungan domain hosting dan CEO, pengertian CEO dan tujuan dari CEO. Jadi ini adalah dasarnya dulu. Teman-teman dikenalkan dulu dengan domain itu apa, hosting itu apa, kemudian CEO itu apa. Kemudian keterkaitan antara domain, hosting, dan juga CEO itu seperti apa. Ya, jadi Bapak ulangi lagi untuk materi kita hari ini kita akan membahas berkenaan dengan pengertian dari domain, bagian dan jenis-jenis nama domain, jenis ekstensi domain, kriteria memilih hosting yang bagus, hubungan domain hosting dan CEO, kemudian pengertian CEO dan tujuan CEO. Oke, langsung aja ya. Jadi kita langsung bahas dari pengertian domain itu sendiri itu seperti apa. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau kita lihat secara definisi, nama domain adalah alamat dari website. Ya, kalau kita kenal website-website yang mungkin sudah pernah teman-teman kunjungi ya, saya rasa sih hampir 99% pernah mengunjungi ini. Ya, ada facebook.com, ada shopee.co.id, ada google.com, ada inaba.ac.id, dan juga ada lazada.co.id. Ini adalah nama-nama dari sebuah website. Ya, nah ini adalah contoh nama domain. Kalau kita lihat ya, nama domain inilah adalah yang digunakan untuk ya orang-orang dapat mengunjungi website Anda.
Jadi alamat domain itu adalah alamat yang bisa dikunjungi orang lain untuk bisa melihat website Anda. Web domain atau kita kenal domain sederhananya ya adalah sebuah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP dari sebuah server komputer. Ya, alamat IP sendiri merupakan sebuah susunan angka yang terdiri dari beberapa digit. Nah, jadi nama domain dan juga IP address itu merupakan masih berkesinambungan ya. Contoh misalkan facebook.com. Nah, itu juga pasti punya alamat IP address-nya. Nah, untuk memudahkan ya, kalau IP address kan sebetulnya deret angka ya. Deret angka kemudian kita sulit untuk bisa menghafal kalau misalkan menggunakan deret angka. Nah, untuk memudahkannya kita menggunakan yang namanya domain. Ya, dan ini menjadi salah satu alat branding bagaimana nanti bisa menjadi salah satu aktivitas bisnis. Sebagai contoh misalkan ada facebook.com, ada shopee.co.id, ada google.com, ada inaba.ac.id ataupun lazada.co.id. Bayangkan kalau misalkan kita menghafalnya menggunakan nama IP address. Misalkan kita mau ke inaba.ac.id, kita harus menghafal nih 177.172.166.188. Jadi menggunakan deret angka. Kalau misalkan kita ingin mengunjungi menggunakan IP address. Tetapi untuk bisa memudahkannya kita menggunakan yang namanya domain. Ya, jadi Bapak ulangi lagi bahwa sebetulnya nama domain adalah alamat dari sebuah website. Nah, ya, yuk kita lihat ya fungsi dari domain nih. Nah, ya, jadi domain itu mempermudah pengunjung dalam mengakses atau mengingat alamat website Anda. Selain itu, apabila sewaktu-waktu Anda harus mengubah alamat IP website Anda untuk keperluan tertentu, misalkan pindah server komputer, maka Anda tidak perlu susah-susah memberitahu ke pengunjung alamat IP baru Anda. Karena yang mereka perlukan hanyalah sebuah nama domain untuk bisa akses ke website Anda. Nah, jadi seperti yang barusan Bapak bilang bahwa sebetulnya kalau misalkan kita menghafal IP address, akan sangat kesulitan sekali. Nah, jadi untuk bisa memudahkan, kita menggunakan yang namanya domain. Jadi fungsinya domain adalah untuk memudah pengunjung dalam mengakses dan mengingat alamat website. Dan juga sebagai salah satu alat untuk nge-branding. Contoh misalkan sepatubandung.com. Nah, berarti yang ingin di-brandingnya adalah sepatunya. Ya, kemudian brand lokalnya berasal dari Bandung. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah fungsi dari domain. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, barusan kita membahas berkenaan dengan fungsi dari domain. Sekarang kita akan coba bahas berkenaan dengan bagian dan juga jenis dari domain. Sebagai contoh di sini saya punya siakat.inaba.ac.id. Jadi untuk pembacaannya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ya, jadi di sini saya punya contoh siakat.inaba.ac.id. Jadi terkait dengan bagian dari domain itu sebetulnya ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kita kenal dengan yang namanya top level domain atau kita kenal dengan yang namanya TLD. Kemudian ada juga yang namanya second level domain. Kita kenal dengan SLD. Kemudian ada third level domain ya. Kemudian yang terakhir adalah subdomain. Di sini saya punya contoh siakat.inaba.ac.id. ID ini dikatakan sebagai top level domain ya. Kemudian AC itu adalah second level domain. Kemudian Inaba itu adalah third level domain. Kemudian si akad itu adalah subdomain ya. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Oke, ini ada top level domain nih. Jadi pembacaannya itu dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan top level domain, bagian pertama disebut dengan top level domain atau TLD. Adalah susunan huruf terakhir setelah tanda titik dari sebuah domain. Atau bagian dari domain yang terletak di posisi paling kanan sampai tanda titik. Contoh TLD dari google.com adalah .com. Jadi yang menjadi TLD-nya adalah .com. Untuk inaba.ac.id berarti TLD-nya adalah ID. Nah, ini merupakan top level domain.
Ya, jadi kalau misalkan pembacaan dari top level domain, berarti pembacaannya adalah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, cirinya adalah bahwa sebetulnya mudah untuk bisa mengetahui ini top level domain atau bukan. Bagian pertama disebut top level domain atau TLD adalah susunan huruf terakhir setelah tanda titik dari sebuah domain. Di sini saya punya contoh misalkan google.com. Nah, berarti .com-nya adalah TLD atau top level domain. Kemudian ada inaba.ac.id, ID-nya adalah TLD, berarti top level domain. Nah, ini berkenaan dengan top level domain, ya. Nah, ID itu mempresentasikan Indonesia, ya. .com berarti mempresentasikan bisnis. Nah, .com, ID dan lain sebagainya akan dijelaskan di sesi berikutnya ya. Kita jelaskan dulu bagian dari domain dulu nih. Jadi untuk yang awal itu ada yang namanya top level domain ya. Oke, lanjut dulu nih. Ini ada second level domain atau kita kenal dengan SLD. Jadi bagian kedua dari kanan atau bagian setelah TLD dari sebuah nama domain. Contoh SLD dari google.com adalah nih. Kalau barusan kita membahas bahwa google.com, .com-nya adalah TLD, kemudian SLD-nya yang mana, Pak? Nah, sudah tentu tidak ada ya, karena google.com hanya menggunakan TLD saja. Namun kalau misalkan kita berbicara domain inaba.ac.id, maka SLD-nya adalah AC. AC di sini adalah mempresentasikan akademik, pendidikan. Ya, jadi bagian kedua dari kanan atau bagian setelah TLD dari sebuah nama domain itu adalah SLD. Kalau google.com tidak ada SLD, maka inaba.ac.id adalah SLD-nya adalah AC yang mempresentasikan akademik atau pendidikan. Ya, ini dinamakan dengan SLD. Kemudian lanjut lagi kita kenal yang namanya third level domain, bagian yang ketiga setelah SLD atau second level domain. Jadi bagian setelah SLD dari sebuah nama domain. Nah, jadi ini eh, contohnya ya, misalkan inaba.ac.id, maka third level domain atau level ketiganya adalah inaba. Ya, seperti itu. Yuk lanjut lagi. Oke, yang terakhir adalah subdomain. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan subdomain yang merupakan bagian domain utama, ya, bagian dari domain utama. Jadi subdomain adalah bagian dari domain utama. Subdomain biasanya terletak di depan atau di sebelah kiri, paling kiri dari nama domain. Tujuan dari dibuatnya subdomain biasanya karena diperlukan sebuah website baru yang memiliki fungsi berbeda dengan website utama atau ingin memudahkan user supaya pada saat user atau pengguna tidak kebingungan pada saat mengakses halaman web baru. Contohnya misalkan inaba.ac.id memiliki subdomain siakan. Nah, sudah tentu ini peruntukannya untuk student area atau mail.google atau mail.google.com yang merupakan subdomain dari google.com untuk mengakses website email Gmail. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi berkenaan dengan subdomain, subdomain itu adalah bagian dari domain utama. Kalau misalkan domain utamanya adalah inaba.ac.id, maka subdomainnya adalah siakat. Siakat ini diperuntukkan untuk student area atau untuk bisa mengakses keperluan terkait dengan pembelajaran atau aktivitas e-learning. Nah, jadi hal ini dibuatkan khusus ya, terpisah supaya pada saat user atau pengguna tidak kebingungan pada saat mengakses yang namanya aktivitas pembelajaran. Ya, nah, fungsinya sebetulnya itu untuk bisa memudahkan user atau pengguna pada saat mengakses halaman baru. Ya, oke lanjut lagi ya. Nah, barusan kita kan sudah bahas ya bagian dari domain, ada TLD, ada SLD, ada third level domain dan juga ada subdomain. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi ada yang namanya jenis-jenis domain. Sebetulnya terkait dengan jenis-jenis domain itu ada begitu banyak, ada ratusan malah ya. Contoh misalkan di sini ada .com. Sudah tentu ini adalah domain website komersil atau perusahaan. Ada juga .net, domain website jaringan. Jadi setiap jenis-jenis domain ini ada peruntukannya masing-masing sesuai dengan
sesuai dengan ini core bisnis kita. Kita mau diarahkannya kemana? Apakah mau ke bisnis, laba, pemerintahan, info, atau mungkin nirlaba, atau mungkin di bidang pendidikan. Nah, seperti itu ya. Jadi, jenis-jenis domain ini sudah tentu nanti disesuaikan dengan core bisnis kita. Kita bisnisnya website kita sih sebetulnya ingin diarahkan kemana sih gitu kan. Nah, maka misalkan saya pengen punya usaha tasbranded.com. Nah, sudah tentu kalau berbicara tas branded, artinya yang dijual adalah tas branded, kemudian sudah tentu ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli tas. Maka di sini menggunakan domainnya adalah .com. Ya, beda lagi kalau misalkan kita mau menggunakan tas branded.ac.id. AC sudah tentu berbicara terkait dengan pendidikan. Saya rasa kurang pas ya. Nah, jual beli tetapi menggunakan domain AC, ac.id, akademik. Nah, sudah tentu ya, jadi jenis-jenis domain ini disesuaikan dengan core bisnis kita. Ya. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit saja bahwa sebetulnya misalkan .com itu adalah domain website komersial atau perusahaan ya. Kemudian misalkan .net, domain website jaringan, .org, domain website organisasi atau non-profit, artinya tidak mencari keuntungan secara finansial, tetapi mencari keuntungan non-profit atau keuntungan dalam bentuk yang lain. Kemudian .gov atau .go.id ini adalah domain website pemerintah, ada .biz, domain website bisnis, ada .info, domain website informasi. Sudah tentu ini arahnya adalah ingin memberikan informasi. Kemudian ada .biz berkaitan dengan bisnis, ada juga .info, sudah tentu ini adalah domain website informasi. Yuk lanjut lagi. Kemudian ada juga .edu, .ac, .sch. Nah, ini semuanya dalam bentuk website dalam bentuk pendidikan. Ya, kalau edu diambil dari kata education, AC academic, sch diambil dari kata school. Kemudian ID ada juga, ID itu mempresentasikan Indonesia, UK, United Kingdom, US, United States, .co.id berarti domain website komersial atau perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian domain website organisasi non-profit di Indonesia kita bisa menggunakan .or.id, ada juga .go.id berarti domain website pemerintah di Indonesia. Jadi ini adalah jenis-jenis domain ya. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan pada saat kita membuat suatu alamat domain disesuaikan dengan core bisnis kita ya. Misalkan kita ingin akademik sudah tentu bisa menggunakan .edu, bisa menggunakan .ac atau menggunakan .sch. Ya, kemudian kalau misalkan kita ingin menggunakan country level domain atau kode negara bisa menggunakan ID. Nah, jangan menggunakan UK dan US ya. Itu hanya untuk United Kingdom dan juga United States ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sekarang ternyata yang punya masa aktif tidak hanya pulsa, tidak hanya token listrik, ya kan? Tidak hanya apalagi yang punya masa aktif token listrik ya, kemudian pulsa gitu kan, internet ya. Nah, ternyata domain juga mempunyai masa aktif ya. Jadi kalau misalkan alamat website tiba-tiba tidak bisa dikunjungi atau hilang gitu kan, ada kemungkinan dalam masa tenggang. Ya, jadi masa aktif domain kita lihat di sini ada yang namanya renewal hold, redemption period, kemudian juga ada pending deletion. Ya. Jadi ada 3 nih, ada renewal hold, redemption period dan juga pending deletion. Kita lihat dulu yang renewal hold ya. Oke, jadi kalau misalkan renewal hold itu adalah jangka waktunya sekitar 0 hingga 40 hari. Pada periode ini, status websitemu masih belum dapat dipastikan. Ini merupakan peringatan waktu akan berakhirnya masa berlaku domain milikmu. Jadi untuk awal sebelum habis itu ada yang namanya peringatan. Dinamakan dengan renewal hold sekitar 0 sampai 40 hari. Ya, jadi peringatan pertama nih ya. Jadi sebelum habis ada peringatan pertama yang namanya renewal hold. Ya. Kemudian
Lanjut lagi setelah renewal hold berkembang ada yang namanya redemption period. Jangka waktu sekitar 40 hingga 70 hari. Pada periode ini kamu bisa memperpanjang masa aktif domainmu dengan tarif normal dan tak terlalu mahal. Masa ini berlaku 40 hari setelah domainmu kadaluarsa. Pada masa ini juga seluruh hal yang terkait dengan domain seperti email, FTP, dan lainnya tidak lagi terkait dengan halaman, akan diganti dengan halaman lain yang tidak relevan. Ya. Jadi cara domain gitu ya, kalau misalkan sudah habis masa tenggangnya, jadi setiap tautan atau keterkaitan antar halaman web sudah tidak lagi dikaitkan dengan yang sebenarnya. Ya. Jadi misalkan masa tenggangnya sudah habis, kemudian kalau tadi kan ada yang namanya renewal hold ya, sekitar 40 hari. Ternyata setelah 40 hari masih belum diperpanjang, maka ada yang namanya peringatan kedua dinamakan dengan redemption period dan itu waktunya 40 hingga 70 hari. Ya, dinamakan dengan redemption period. Nah, 40 sampai 70 hari ini masih menggunakan tarif normal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah redemption period ada apa lagi, Pak? Setelah redemption period itu ada yang namanya pending deletion. Ya, oke. Jadi kalau misalkan pending deletion ini adalah jangka waktu untuk memproses perpanjangan domain. Ini berlaku selama 3 hingga 5 hari. Ini adalah peringatan terakhir ya. Kerja sejak masa tenggang redemption period berakhir. Jadi setelah redemption period baru ada yang namanya pending deletion dan waktunya 3 sampai 5 hari. Biaya yang dikenakan untuk menebus domain adalah sebesar 10 kali lipat dari harga normalnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Sedia payung sebelum hujan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah domain tidak lagi aktif, tidak hanya masa berlakunya yang kadaluarsa. Jadi aspek pembelajaran di sini adalah bahwa sebetulnya sebelum masuk ke redemption period, sebelum masuk ke pending deletion dan masih pada masa tenggang redemption period, sebaiknya segera untuk dilakukan perpanjangan domain. Karena seperti ini ya. Kalau sudah masuk ke pending deletion, itu kita harus membayar 10 kali lipat dari harga domain yang sebelumnya kita beli. Itu kan sebetulnya merugikan kita, apalagi kalau misalkan ternyata domain kita adalah domain yang sebetulnya sebelumnya sudah kita pikirkan jauh-jauh gitu kan, dan sudah di-branding, orang lain sudah mengetahui. Nah, jangan sampai terlambat ya untuk bisa memperpanjang yang namanya masa aktif domain. Ya, jadi Bapak ulangi lagi bahwa sebetulnya terkait dengan masa aktif domain ada renewal hold, ada redemption period, dan yang terakhir adalah ada pending deletion. Itu adalah masa tenggang dari pembelian dari domain. Ya, oke lanjut lagi nih. Oke, sekarang ada yang namanya faktor lain terjadinya pending deletion. Poin yang pertama adalah pihak yang membantumu melakukan perpanjangan domain gagal melaksanakan tugasnya. Jadi pihak ketiga nih gagal untuk melakukan perpanjangan domain. Atau domainmu diambil alih oleh penjahat cyber dan dibuat menjadi kadaluarsa. Nah, ini juga sering sekali terjadi ya. Jadi domainnya diambil oleh penjahat cyber. Oke, kemudian pihak yang jadi tempat perpanjangan domain memblokir akses kepemilikan domain. Nah, ini udah karena sudah dirasa tidak ada itikat baik mungkin ya, langsung diblokir. Kemudian nama domain sedang dalam sengketa akhirnya dimenangkan oleh pihak kedua. Nah, ini yang sering sekali terjadi ya kalau misalkan bisnis-bisnis besar nih. Jadi ada beberapa nama yang sering diperebutkan untuk digunakan di dalam alamat website. Nah, biasanya ada juga sih sebetulnya yang suka nih dengan nama domain tertentu karena membantu branding perusahaannya misalkan. Nah, dari itu dia pengen mengganti namanya dengan nama domain yang orang lain sudah punya gitu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kamu sebagai pemilik domain memang tak ingin melanjutkan aktivasi domainmu. Nah, ini poin nomor 5 ya. Jadi memang tidak ingin diperpanjang. Ini faktor lain terjadinya pending deletion. Ya, oke lanjut lagi ya. Oke, sekarang ini adalah badan pengawas ya. Ada si Ican dan juga ada si Pandi. Berbicara Ican adalah singkatan dari Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. Bertugas untuk mengatur dan mengeluarkan kebijakan terkait dengan domain. Ya, kemudian ada Pandi. Pandi adalah singkatan dari pengelola nama domain internet, di mana tugasnya mengatur seluruh domain dengan akhiran ID. Jadi kalau domainnya bersifat bersifat internasional, ada .asia gitu kan. Kemudian yang sifatnya di luar country code atau
negara tertentu, itu berarti ICANN-lah menjadi pengawas, ya, badan pengawas nama domain. Karena domain itu tidak akan mungkin bisa sama, ya, tidak akan ada nama domain yang sama. Kalau di Indonesia itu namanya Pandi. Jadi Pandi mengelola nama domain yang ada di Indonesia. Jadi nama-nama domain di Indonesia tidak akan mungkin ada yang sama. Kalau misalkan ada yang sama, ya kita salahkan Pandi, ya. Karena si Pandi ini yang sebetulnya yang mengatur nama-nama domain yang ada di Indonesia. Kalau yang di luar negeri atau internasional itu adalah ICANN, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas pertimbangan dalam membeli domain. Nah, jadi teman-teman semua bahwa sebetulnya karena kita harus mengeluarkan uang, maka hal terpenting adalah kita bisa mempertimbangkan apa sih sebetulnya yang harus kita pertimbangkan sebelum kita membeli yang namanya domain. Poin yang pertama adalah gunakan nama domain yang kreatif dan juga brandable, ya. Jadi kalau kreatif dan juga brandable artinya mudah untuk diingat oleh orang lain, ya. Kemudian nomor 2, pastikan bahwa nama domainmu mudah untuk diketik. Mudah diketik di sini adalah di keyboard laptop mudah untuk diketik, di keyboard handphone juga ya mudah untuk diketik, ya. Kemudian gunakan nama domain yang singkat, ya. Jadi terkait dengan domain, karena sebetulnya sejatinya adalah domain itu mempermudah orang untuk mengakses, untuk mengingat alamat website kita. Maka dari itu jangan menggunakan nama yang panjang. Karena sebetulnya dengan semakin panjang nama domain, maka akan semakin sulit orang untuk mengingatnya. Maka di sini poin yang nomor 3 adalah gunakan nama domain yang singkat. Kemudian nomor 4, gunakan keyword yang berhubungan dengan keperluan websitemu. Jadi kalau misalkan domain kita menggunakan sepatu brand.com atau sepatu kreatif.com atau misalkan bajuhijab.com, bajuhijabbandung.com. Nah, itu sesuaikan dengan core bisnis kita, ya. Jangan sampai kita jualan sepatu tetapi nama domain kita bukan dari sepatu, ya. Misalkan alat elektronik, berarti kan tidak nyambung gitu kan. Maka dari itu poin nomor 4, gunakan keyword yang sesuai dengan keperluan website. Nomor 5, pikir panjang, ya. Kenapa harus pikir panjang? Karena setelah kita membeli domain, kan ada yang namanya masa aktif domain dan itu harus kita perpanjang terus, ya. Maka dari itu terkait dengan nama domain, pikir panjang, ya. Kira-kira nama domain ini bisa dipakai untuk selamanya atau seterusnya atau tidak, kan seperti itu. Ya, karena ternyata domain itu ada masa aktifnya. Pada saat tidak diaktifkan, tidak diperpanjang, maka kita akan masuk ke pending deletion dan harus membayar 10 kali lipat dari harga domain yang pertama kita beli, ya. Oke, kemudian lanjut target area. Jadi kalau misalkan areanya kita ingin Indonesia cukup, berarti kita bisa menggunakan country code level domain Indonesia, ya. Kita bisa menggunakan .id. Kalau misalkan pengen interlokal nih, tembus keluar, misalkan bisa kita menggunakan .com atau .asia, .eropa dan lain sebagainya, boleh, ya. Target area ini tentukan dengan target areamu itu kan di daerah mana. Kalau misalkan kita pengen menaikkan brand Bandung, berarti nama domainnya kita bisa menggunakan tambah kata Bandung. Misalkan sepatubandung.com gitu, ya. Misalkan sepatu keren bandung.co.id, kayak gitu-gitu, ya. Sesuaikan dengan target area, ya. Oke, lanjut lagi nih. Sekarang masuk poin nomor 7, gunakan domain yang mudah diingat. Nah, ini udah kita relate ya dengan yang sebelumnya. Riset. Nah, artinya gini. Riset ini diperlukan pada saat kita lihat ya kompetitor kita, kemudian pembisnis yang lain menggunakan nama domain seperti apa sih sehingga pada saat titik sekarang itu masih aktif. Nah, kita lakukan riset sehingga nanti pada saat kita menentukan nama nama domain kita sudah tidak lagi salah dalam menentukan nama domain. Riset itu penting ya, jadi melihat faktor eksternal. Ya, jadi kita lihat faktor eksternal seperti apa, kemudian nanti kita bandingkan dengan apa yang hendak kita buat. Nah, itu kita lakukan riset. Poin nomor 9, pastikan identitas di website sama dengan di media sosial. Nah, jadi media sosial kan sebetulnya sekarang peranannya sangat penting ya. Bahkan semua orang saya rasa mungkin ya
pasti punya yang namanya media sosial. Maka dari itu, alamat domain dengan web dengan sosial media kalau bisa disamakan ya, karena jadi nge-branding-nya 2 kali, di sosial media ada, di website juga ada. Maka pastikan identitas di website dan itu, website itu sama dengan di media sosial. Ya, oke itu poin nomor 9, kemudian masuk ke poin nomor 10, hindari penggunaan angka dan hyphen atau tanda baca ya. Jadi angka itu kalau menurut saya ada beberapa orang yang malah kesulitan kalau misalkan disambungkan dengan angka. Jadi nama domainnya disambungkan dengan angka dan itu membuat kesulitan beberapa orang ya. Karena mayoritas untuk nama domain itu tidak menggunakan angka ya. Mesti dibedakan antara nama domain dengan akun profil. Kalau akun profil itu kan banyak ya menggunakan angka belakang. Misalkan Ari Hendra 21 misalnya. Nah, jadi harus dibedakan nih antara akun profil dengan nama domain. Maka terkait dengan nama domain itu hindari betul angka dan juga hyphen atau tanda baca. Nah, kemudian nomor 11 gunakan ekstensi domain yang tepat. Nah, jadi kalau misalkan pengen di Indonesia menggunakan .id, keperluannya bisnis bisa menggunakan .com, .co.id atau .biz, atau misalkan kita bentuknya organisasi non profit berarti menggunakan .org. Ya, kemudian yang terakhir lindungi dan bangun reputasi website. Jadi di maintain ya websitenya ya kalau misalkan sudah kita buat. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau misalkan tadi sudah kita membahas berkenaan dengan domain, sekarang kita membahas terkait dengan hosting. Jadi kalau hosting itu adalah tempat menyimpan data-data dari sebuah website agar dapat diakses melalui internet. Data-data tersebut dapat berupa file, gambar, video, email, database, program, dan lain sebagainya. Hosting untuk keperluan website sering juga disebut dengan web hosting. Ini definisi dari hosting ya. Nah, jadi kalau misalkan domain itu namanya, maka hosting itu adalah datanya. Sebagai contoh misalkan di dalam website kita ingin memunculkan gambar, ingin memunculkan video, ingin memunculkan teks, ingin memunculkan media lainnya. Nah, itu kita menggunakan yang namanya hosting. Sekarang sudah keren ya. Kalau hosting sekarang sudah menggunakan SSD. Woi. Jadi untuk pembacaan datanya bisa lebih cepat. Ya, jadi kalau domain itu nama websitenya, kalau hosting adalah datanya. Sederhananya seperti itu. Jadi di dalam suatu website kan kita ingin menampilkan gambar, video. Nah, kalau misalkan di dalam komputer itu kan ada yang namanya flash disk, ya, kemudian hard disk, SSD NVMe. Nah, kalau misalkan di website, sederhananya adalah itu hosting untuk menyimpan dan menyebarluaskan berkenaan dengan data, file, media, foto, video, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu adalah hosting. Nah, sekarang kita coba bahas ya, kriteria memilih hosting yang bagus. Nah, itu menjadi suatu komitmen. Yang pertama adalah server uptime, artinya pada saat diakses itu minimal 99,5%. Kalau di bawah itu sudah tentu pembacaan datanya lama. Apalagi kita sudah mengenal yang namanya SSD ya. Nah, sudah tentu nanti pembacaan datanya pada saat diakses orang akan lebih bagus. Kemudian akses kecepatan server bagus, ya. Kemudian ada ping time yang bagus, kemudian memiliki reputasi dan track record yang bagus, fasilitas hosting yang lengkap, kemudian technical support yang handal dan mudah dihubungi, kemudian harga terjangkau dan memberikan best value. Ini poin terakhir yang paling utama ya. Harga terjangkau gitu kan, tetapi kualitas memukau gitu ya. Jadi Bapak ulangi lagi terkait dengan kriteria memilih hosting yang bagus. Poin yang pertama adalah server uptime-nya lebih dari 99,5%. Kemudian akses kecepatan servernya sudah bagus, ada ping time yang bagus, kemudian memiliki reputasi dan track record yang bagus, fasilitas hosting yang lengkap, sehingga kita pada saat ingin mempublish media-media, gambar, video,
itu sudah tidak lagi mengalami kesulitan. Maka di sini kita pilihnya fasilitas hosting yang lengkap. Kemudian technical support yang handal dan mudah dihubungi karena seperti ini ya. Berbicara terkait dengan internet, segala sesuatu yang berbasis internet itu jaringan internet dan lain sebagainya itu sudah pasti tidak terlepas dari yang namanya kendala. Maka dari itu, salah satu pilihannya adalah memiliki technical support yang handal dan mudah dihubungi. Jadi pada saat tidak bisa diakses, nah kita langsung ke customer service untuk segera diperbaiki. Makanya kita pilihnya adalah technical support yang handal dan mudah untuk dihubungi. Ya, kemudian selanjutnya ini harga terjangkau, ya harga terjangkau dan kualitas memukau. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang masuk ke pengertian CEO. CEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau mengoptimalisasikan pencarian di Google. Itu kita kenal dengan namanya CEO. Cara dan teknik yang dilakukan untuk mengoptimasi website kita agar mendapatkan ranking terbaik di halaman mesin pencari. Misalkan gini, kita punya website ya, punya website yang basisnya bisnis ya, mendapatkan keuntungan. Misalkan kita berkenaan dengan pelatihan. Nah, pada saat orang mengetik pelatihan di Google, nah kalau misalkan kita menggunakan CEO, itu bisa tampil paling atas. Karena kita tahu ya kalau misalkan paling atas itu adalah salah satu yang orang klik dulu paling atas gitu kan sebelum kita klik yang paling bawah. Karena konsepnya adalah kalau di Google itu kita pada saat kita search, nah kita pilihnya paling atas dulu gitu kan. Nah, supaya bisa tampilannya paling atas berarti kita memanfaatkan yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Sehingga pada saat orang mengklik website kita sudah tentu yang dikejar adalah satu visitornya. Semakin banyak orang melihat website kita, maka akan kemungkinan closingnya pun akan semakin besar. Artinya ada yang memilih atau menentukan pilihan terhadap fasilitas atau jasa yang telah kita tawarkan. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan jasa pelatihan, kemudian menggunakan SEO, berharap visitornya banyak, berharap banyak yang melihat website kita, maka kita pun berharap bahwa banyak yang daftar untuk melakukan pelatihan ya di ini ya di platform kita. Nah, fungsinya CEO adalah itu. Jadi untuk meningkatkan aktivitas bisnis di dalam website kita, terutama di visitor. Semakin banyak yang melihat, maka semakin banyak kemungkinan untuk memilih jasa yang telah kita tawarkan. Ya, oke, itu adalah pengertian dari CEO. Kemudian tujuan CEO, ya barusan sudah kita jelaskan ya bahwa sebetulnya website kita lebih mudah muncul di halaman pertama pada saat hasil pencarian. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan visitor lebih banyak ke website kita. Goalsnya adalah sudah tentu pendapatan kita bisa bertambah dengan adanya visitor yang berkunjung ke dalam website kita. Ya, oke, selanjutnya, oh sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi tahapannya adalah bahwa sebetulnya kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini adalah bahwa sebetulnya teman-teman mesti paham dulu terkait dengan domain. Barusan sudah kita jelaskan ya, domain itu seperti apa. Kemudian hosting. Jadi setelah kita punya domain, setelah kita menentukan domain gitu kan, langkah berikutnya adalah kita membeli hosting ya sebagai server data kita untuk bisa memunculkan media, baik itu gambar, video, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada domain, sudah hosting, artinya sudah bisa dipublish, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan SEO. Supaya apa? Supaya pada saat website yang sudah kita buat itu nanti bisa masuk ke pencarian yang paling atas sehingga visitornya semakin banyak, maka website kita banyak dilihat orang. Dengan demikian, aktivitas bisnis yang kita inginkan mudah-mudahan gitu ya, beranggapan bahwa sebetulnya semakin banyak visitor, maka semakin tinggi pula pemasukan income yang kita dapatkan. Gitu ya. Jadi, poin utamanya adalah teman-teman memahami betul sebetulnya apa sih itu domain, kemudian peruntukan hosting itu seperti apa, kemudian gunanya SEO untuk apa, gitu kan. Nah, akhirnya adalah bahwa sebetulnya ujung-ujungnya adalah terkait dengan aktivitas bisnis. Ya,
supaya jalan aktivitas bisnisnya adalah salah satu senjatanya, itu berarti teman-teman menerapkan domain, kemudian juga membeli hosting, kemudian yang terakhir adalah menerapkan SEO. Itu membantu aktivitas bisnis untuk ke arah yang lebih maju lagi. Ya, itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi 10. Selamat belajar, jangan lupa kuis dan tugas dikerjakan. Itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.